4 dari kelas Manajemen 2 Regular B. Dalam video kali ini, untuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi, yang dimana saya akan menjelaskan poin-poin tentang manajemen teknologi informasi. Yang poin pertama itu tentang sistem telekomunikasi, dua sisi sistem telekomunikasi, fungsi sistem telekomunikasi, dan media sistem telekomunikasi. Yang pertama, sistem telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi, yang dimana tele sendiri artinya jauh, dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, sistem telekomunikasi adalah pertukaran informasi atau komunikasi dari jarak jauh, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, ada sistem telekomunikasi dua sisi. Sistem telekomunikasi dua sisi terdiri dari yang pertama, pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio. Menggunakan antena, pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Kedua, ada penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memancarkan informasi. Yang kedua, membangun atau membuat interface antar pengirim dan penerima. Yang ketiga, menjaga keamanan informasi setiap saat. Yang keempat, memastikan bahwa alat pengirim penerima dari jalur komunikasi beroperasi. Yang ketiga, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu. Fungsi sistem telekomunikasi berikut adalah fungsi tiga bagian terpenting dari sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah transmitting device. Transmitting device ini berfungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dekat dari jauh. Transmitting device ini yaitu kabel, serat optik, dan udara. Tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua adalah connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungkan pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain yang dia inginkan. Yang ketiga, ada terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara minus A atau lainnya. Lalu, media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan sebuah alat untuk mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Poin materi yang kedua ada internet, intranet, dan extranet. Internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu intranet. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya tetap aman. Terus ada extranet, adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Dari ketiga, ada karakteristik sistem informasi fungsional, sistem informasi manajemen atau SIM, sistem pemroses transaksi, sistem penjualan dan pemasaran, Customer Relationship Management atau CRM. Lalu ada karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan.
Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan-perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan, seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Itu ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasanya disingkat menjadi TPS atau Transaction Processing System merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian bahkan bulanan diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada suatu transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Di sini ada sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Yang poin yang terakhir ada Customer Relationship Management atau yang disingkat menjadi CRM, merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan, terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Poin materi yang keempat itu ada pengertian e-commerce, jenis e-commerce, keuntungan e-commerce, batasan dan kegagalan e-commerce, aplikasi business to customer, penelitian pasar, periklanan, layanan terhadap pelanggan, yang dimana e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Berikut ini adalah jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua ada business to customer atau B2C. Yang ketiga ada customer to customer atau C2C. Yang keempat ada customer to business C2B. Yang kelima ada business to administration B2A. Yang keenam ada customer to administration atau C2A. Yang ketujuh ada online to offline atau O2O. Keuntungan e-commerce. Internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralih ke model e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Lalu, batasan dan kegagalan e-commerce. Meskipun awalnya mungkin tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang berbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Hotline layanan pelanggan yang solid tidak dapat menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjual khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat berbelanja pakaian dan lain. Lalu yang terakhir ada penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap penelitian pasar. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis
untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Jenis riset pasar. Yang pertama, brand research. Yang kedua, campaign effectiveness. Yang ketiga, competitive analysis. Yang keempat, customer insight. Yang kelima ada customer satisfaction research. Yang keenam ada customer segmentation research. Yang ketujuh ada product development. Yang kedelapan ada usability testing. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksud untuk memberitahu, mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada, meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak atau koran, majalah, jurnal, dan lain-lain, radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan, surat, kontes, sponsor, poster, pakaian, acara, warna, suara, visual, dan bahkan orang. Contohnya endorsement. Lalu materi poin yang kelima ada pengertian supply chain management, jenis-jenis supply chain management, permasalahan supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Jenis-jenis supply chain management yang pertama ada rantai supply upstream atau supply hulu. Mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok atau biasanya bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Kedua, internal SCM atau manajemen internal rantai pasok. Meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Yang ketiga ada downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir. Rantai pasokan hilir manajemen mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi, biasanya barang siap jual. Ini juga mendefinisikan proses yang diperlukan agar produk-produk yang diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien dalam waktu, biaya, dan lain-lain. Poin yang terakhir adalah permasalahan-permasalahan dalam supply chain management. Contohnya yang pertama itu ada produksi yang berkualitas. Lebih dari sebelumnya, penting untuk memiliki produk yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Perusahaan bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk menghindari penarikan yang dapat merusak laba. Ada pabrikan global. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global, sangat penting untuk memiliki jaringan pengadaan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai pasokan global tersebut. Ada permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep lain dan solusi lain yang dapat diterapkan. Berikutnya, teknologi baru. Memiliki akses ke teknologi terbaru telah terbukti menjadi tantangan. Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi terbaru secara efektif untuk keuntungan mereka telah dapat melihat hasil langsung untuk mendukung pengembangan produk baru.
Konsolidasi basis pemasok. Konsolidasi basis pemasok dapat menawarkan banyak fasilitas, dari memotong biaya overhead hingga menurunkan margin kesalahan. Tantangannya terletak pada menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan dalam hal pengalaman dan solusi yang ditawarkan. Poin materi yang keenam ada Artificial Intelligence, Effort System, dan System Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet, yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran atau perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran atau menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri. Lalu ada jenis-jenis Artificial Intelligence. Yang pertama itu ada mesin reaktif, yang kedua ada memori terbatas, yang ketiga ada teori pikiran, yang keempat ada kesadaran diri. Lanjut, Expert System. Expert System sendiri adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam, dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau biasanya disebut AI, sistem pakar atau expert system adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Lalu untuk materi poin yang terakhir itu adalah pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau haki, sejarah perkembangan haki, manfaat haki. Intellectual property right atau yang bisa disebut juga dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Atas kekayaan memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu right atau hak, yang kedua property atau kekayaan, dan yang ketiga adalah intelektual atau intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Berikut ini adalah hak-hak terhadap kekayaan industri. Yang pertama ada hak paten, yang kedua ada hak merek atau trademarks, yang ketiga ada rancangan atau industri desain, yang keempat ada rahasia dagang atau trade secret, yang kelima ada hak cipta, yang keenam ada perlindungan varietas tanaman atau plant variety protection. Ini adalah landasan hukum haki dalam Perpu. Yang pertama ada pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimana yang berisi seseorang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak tetapi menggunakan merek orang lain untuk barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan akan menerima hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Lalu di sini ada peranan haki dalam pembangunan ekonomi. Dengan mempengaruhi insentif untuk berinovasi, intelektual perlindungan hak properti dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara-cara yang penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.